Saya akan menjelaskan kepada ibu bapak sekalian bagaimana cara memperlebar konsep penerimaan supaya bisa memenuhi no complaint day. Satu, syaratnya apa? Harus sholat. Dua, sholatnya harus daim, harus terus menerus pada situasi apapun. Berarti tidak bisa kita terjebak oleh sholat yang musiman. Ketika enak sholat, gak enak gak sholat. Ketika sedang rineh sholat, ketika sibuk gak sholat. Ini tidak akan menghilangkan komplain. Kita tata satu-satu dulu. Satu, sholat. Dua, sholatnya daim. Tiga, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun. Orang-orang yang sadar bahwa dalam hartanya ada bagian tertentu buat orang lain. Itu tiga. Lisaili wal mahrum. Bagi orang miskin, bagi orang yang minta-minta, bagi orang yang tidak memiliki apa-apa. Ulangi lagi. Satu, sholat. Dua, sholatnya harus daim, terus menerus. Pak, kalau saya sholatnya terus menerus gimana dong? Apa saya bisa bekerja? Tuh, udah salah lagi. Sholat itu kan melekat artinya. Sholat itu melekatkan diri kepada Allah. Jadi ingat kepada Allahnya itu terus menerus. Itu maksudnya. Itu yang disebut dengan sholat yang daim. Yang ketiga, sadar bahwa pada harta yang ada pada kita ada bagian untuk orang lain. Bagian siapa? Bagian orang miskin, bagian orang yang minta-minta, bagian orang yang tidak mempunyai apa-apa. Yang keempat, mempercayai hari pembalasan. Pembalasan itu baik apa buruk? Baik apa buruk? Ya, pembalasan itu bisa baik, bisa buruk. Kan sudah dibahas di surat yang ke-99, ya kan? Semua yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Semua yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Kalau kita sadar dengan hari pembalasan, pasti kita akan melakukan yang baik-baik saja, karena pembalasannya pasti baik. Kan kita tidak mungkin ada yang menghendaki pembalasan yang buruk. Betul nggak? Pembalasan yang buruk pasti dari tindakan yang buruk. Pembalasan yang baik dari tindakan yang baik. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, takut akan azab Tuhan. Yang keenam, orang yang memelihara kehormatannya, ya. Jadi kehormatan. Li furujihim hafidun. Yang ketujuh, orang yang memelihara amanah-amanahnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Yang kedelapan, walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Orang yang memberikan kesaksiannya. Ini harus dibahas satu-satu. Yang kesembilan, walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Orang yang memelihara salatnya. Jadi bukan sekadar mendirikan salat, bukan mengerjakan salat terus-menerus, tapi memelihara salatnya. Jadi ada berapa? Ada 9. Memang syaratnya 9. Jadi kalau yang 9 ini kita pahami semuanya dan kita amalkan semuanya, ternyata kita akan mendapatkan kemampuan untuk melebarkan konsep penerimaan. Lalu kita akan memasuki no complaint day. Sekarang saya mau kasih tahu. Perhatikan saya. Kalau orang komplain, biasanya energinya positif atau negatif? Negatif.
bahwa energi negatif itu menular, percaya? Percaya ya? Jadi ngajinya hari ini adalah no complain day. Tidak ada lagi komplain setelah hari ini. Dan untuk membangun itu semua ternyata tidak sesederhana itu. Tidak, saya hari ini tidak akan komplain. Ternyata ada 9. Ada 9, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, sholat. Sebelum saya lanjutkan ke sini, saya mau tanya dulu. Apakah kita masih punya sifat yang digambarkan di ayat 19, 20, 21? Masih suka komplain, berkeluh kesah, betul? Apabila ditimpa yang gak enak, suka protes. Kalau ditimpa yang enak, nggak hep-hep. Masih? Berarti kalau masih, perlu dibahas yang 9 ini. Karena yang 9 ini akan membebaskan kita. Gitu. Jadi sebetulnya intinya adalah konsep penerimaan. Konsep penerimaan. Seberat apapun masalah kita, kalau kita memulai dengan menerima dulu, makanya jalan untuk memperbaikinya lebih mudah ketimbang kita tidak menerimanya. Ada sebuah perusahaan bis. Bisnya bis lama, remnya sudah pada blong, catnya sudah pada melotok, AC-nya udah pada mati. Ada yang penasaran, melakukan penelitian. Yang diwawancarai itu hanya 2 orang supir di perusahaan yang sama. Supir yang pertama ditanya, "Bapak sudah berapa lama kerja di sini?" "Wah, sudah lama, Pak." "Bagaimana Bapak pendapat Bapak tentang perusahaan ini?" "Wah, perusahaan ini tidak peduli sama karyawan, Pak." "Terus lihat saja, bisnya udah butut-butut kayak gini, remnya blong aja dibiarin. Terus apalagi? AC mati aja Pak, dibiarkan. Terus saja dia ngoceh. Tidak ada satu kata pun yang baik." Tapi yang kedua, supir yang sama di perusahaan yang sama, supir yang berbeda di perusahaan yang sama, ditanya, "Bagaimana pandangan Bapak dengan perusahaan ini?" "Alhamdulillah Pak, anak istri saya bisa makan karena saya kerja di sini. Mungkin kalau saya tidak kerja di sini, nggak tahu deh nasib saya seperti apa. Perusahaan ini gimana menurut Bapak?" "Menurut saya sih perusahaan ini luar biasa Pak. Di saat perusahaan lain sudah pada bangkrut, perusahaan ini masih tetap saja berdiri, dipertahankan." Terus saja dia berpikir yang positif. Orang yang berbeda di perusahaan yang sama ternyata beda. Yang ini positif, yang ini negatif. Ternyata yang positif ini hidupnya lebih santai, tidak banyak komplain, tidak banyak protes, menerima. Tapi menerima bukan berarti kita berserah kepada kenyataan. Tidak. Menerima dulu yang paling utama, setelah itu baru memperbaiki. Jalan untuk memperbaiki jauh lebih mudah kalau kita memulai dengan konsep penerimaan. Biasanya kalau kita dalam hidup ini kan terkadang sulit ya. Ada orang yang mau menolong saja terkadang kita masih berdebat. Ini ada cerita, ada orang buta masuk ke dalam sumur. Kasihan ya, udah buta masuk ke sumur lagi. Begitu masuk ke sumur plung gitu, ada yang lewat. Karena dia teriak-teriak, ya udah ditolong. Ambilkan tali, kemudian diulurkan talinya ke bawah. Pikirannya sih yang menolong, kalau tali sudah di bawah, ya sudah, dia tinggal pegang ke tali, ditarik ke atas. Sesederhana itu tadinya pikiran orang yang menolong. Ternyata enggak. Begitu mau ditolong, "Siapa kamu?" "Saya mau menolong Bapak." "Ah, takut bermuatan." "Ikhlas nggak kamu nolong saya?" "Nanti kalau saya ditolong sama kamu mau minta bayaran nggak sama saya?" "Tolong ya dijelaskan siapa yang bikin sumur ini, tanggal berapa, tahun berapa, berapa dalam."
Udah mau mati masih debat. Dasar orang buta. Ini mungkin bukan kenyataan ya. Ini sedang cerita kita. Sudah buta ditolong masih debat lagi. Kadang-kadang saya juga sering menghadapi kenyataan begitu. Mau diajarkan ilmu pembuta mata kolbu, mau dibawa ke alam yang terang benderang, tapi aduh susahnya setengah mati. Tapi saya cuma punya prinsip gini, saya jadi matahari saja. Matahari juga terus memberi, tidak pernah mengeluh. Makanya kenapa semua tanaman menuju matahari? Cuma satu alasan, karena matahari kalau memberi gak pernah mengeluh, melayani terus. Nih saya kasih tahu untuk yang muda-muda yang cari uangnya masih susah. Selama kita berorientasi mencari uang, pasti kita akan melakukan tindakan bagaimanapun untuk memenuhi agar kita mendapatkan uang. Sekarang lupakan uang. Peribahasa yang mengatakan waktu adalah uang menurut saya harus ditiadakan. Capek kita. Dirubah sekarang. Saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Saya ingin bermanfaat bagi banyak orang. Itu saja dilakukan. Insya Allah kita akan dikejar uang. Jadi tidak usah mengejar uang. Lakukan pelayanan yang terbaik, pasti semua akan berpusat pada kita. Sekarang sekali lagi, tanaman apa di bumi yang tidak menghadap matahari? Gak ada. Semua menghadap dia. Kenapa semua menghadap dia? Kenapa semua menyenangkan dia? Cuman satu alasan. Karena dia memberi dan terus memberi. Ternyata hukum memberi pasti menerima. Karena matahari memberi tanpa minta balasan, memberi tanpa keinginan, memberi dan terus memberi tanpa pilih kasih, maka semua pohon menghadap dia. Saya ingin kasih tahu, kalau kita membuat pelayanan pada siapapun, semua orang pasti akan menghadap kita. Semua rezeki akan berpihak pada kita. Semua kebaikan akan menuju kita. Rumusnya cuma satu. Ini harus dibaca berulang-ulang setiap hari. Ini doanya dari saya. Di mana hati berada, di situ harta terletak. Ulangi lagi. Di mana hati berada, di situ harta terletak. Ngerti maksud saya? Saya tidak berbicara harta dunia saja. Berbicara dua-duanya. Harta jasmani, harta ruhani. Dan ternyata harta bergantung pada kehadiran hati. Ini saya kasih tahu. Ada yang tanya sama saya, Bapak, kok Bapak baru saja dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kok nggak ada lelahnya? Saya bilang, sebetulnya saya kelihatan oleh kamu bekerja. Saya tuh sebenarnya nggak bekerja. Kenapa? Karena saya melakukannya senang. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan senang, sebetulnya kita sudah berhenti bekerja. Sekali lagi, ini rumus yang luar biasa. Luar biasa. Silahkan dibuktikan rumus ini, formula ini luar biasa. Ulangi, di mana hati berada, di situ harta terletak. Sekarang gini, dokter melayani pasien pakai hati, bukan pakai tarif, pakai hati. Percaya nggak? Dokter itu bisa mendapatkan uang melampaui tarifnya. Percaya sama saya? Saya ngasih pelatihan pakai hati, nggak pakai tarif. Ternyata saya mendapatkan balasan jauh melampaui tarif. Saya melakukan kebaikan pada siapapun pakai hati, memberi pakai hati. Ternyata saya mendapatkan balasan jauh melampaui yang saya pikirkan. Jadi semua satu. Di mana hati berada, di situ harta terletak. Jadi kalau ingin kaya, gampang. Hadirkan hati. Melakukannya harus senang. Makanya saya bilang tadi, tidak semua orang sibuk sukses. Dan tidak semua orang yang tidak sibuk tidak sukses.
Saya akan menggunakan sukses dalam dua terminologi. Ada sukses menurut ukuran umum, ada sukses menurut ukuran pribadi. Dan itu berbeda. Kalau ukuran umum, dia sibuk, mobilnya banyak, rumahnya banyak, depositonya banyak. Ukuran umum, sukses. Padahal kalau ditanya dia, setelah itu pengen apa lagi? Pengen tambah banyak lagi. Dan mungkin dia merasa belum sukses. Beda ukuran pribadi dengan ukuran umum. Ukuran pribadi itu ternyata sangat unik. Saya menilai kesuksesan bukan dari sisi itu. Saya melihat dari sisi hasilnya. Kenapa? Ketika saya melakukan suatu tindakan tertentu, berdampak apa? Dampak tidak selalu uang. Makanya sekarang berhenti, dan jika perlu coret kata-kata waktu adalah uang. Ganti, waktu adalah pelayanan. Ganti. Lebih dahsyat, waktu adalah pelayanan. Sekarang berusahalah untuk melayani siapapun. Berusahalah untuk membaikan siapapun. Berusaha untuk menolong siapapun. Percaya sama saya, tidak usah memikirkan apa yang kita dapat. Semesta akan membalikan semuanya pada kita. Dan itu sudah terbukti luar biasa. Jadi sekarang berhenti mencari uang, tetapi memberikan pelayanan terbaik. Pasti kita akan dikejar oleh uang. Dan pelayanan adanya di mana? Di hati. Saya kasih tahu. Pernah nggak ngasih tukang parkir besar? Pernah? Sering saya melakukannya. Cuman karena hal yang sepele. Ketika mobil diparkir, kelihatan ya, kacanya kotor, dia ngambil lap. Bukan sekedar itu. Dan yang luar biasa, ada seorang tukang parkir ketika mau dikasih itu nggak mau. Itu pelayanan. Karena dia hadir di situ hatinya. Beda dengan orang yang hitung-hitungan. Sekian mobil, sekian itu, dia hanya mendapatkan sekian saja. Di situ pelayanan. Pernah nggak datang ke tukang cukur, nggak disuruh tukang cukur tiba mijit semua, enak gitu. Pasti tidak mungkin kita ngasih 8.000. Pasti ingin ngasih 20.000, bisa jadi 50.000. Betul? Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Merubah. Jadi keyakinan yang salah di masa lalu, rubah. Keyakinan yang salah, yang tidak produktif, yang telah membelenggu kita, hancurkan. Dan itu akan memperlebar konsep penerimaan. Masih ingat cerita saya tentang gajah di India? Kalau mungkin pergi ke India, aneh. Karena apa? Gajah yang gede-gede, talinya kecil-kecil, dan diikat di pohon yang kecil. Tapi gajah yang kecil-kecil, talinya gede-gede, rantainya besar-besar, dan diikatkan di pohon yang besar. Mungkin kalau orang yang baru datang ke situ protes, nih kalian ini nggak ada kerjaan. Yang kecil diikatnya dengan rantai yang besar. Gajah yang besar diikat dengan tali yang kecil, tapi tidak pernah kabur. Ternyata resepnya cuma satu. Gajah yang besar waktu kecil di rantai besar, dan dia pernah mau kabur berkali-kali, gak sukses. Lalu terbentuk di sini keyakinan di dalam pikiran gajah. Kalau di kaki aku ada tali, jangan berpikir kabur, karena pasti tidak akan bisa lepas. Jadi ada keyakinan yang membelenggu dia, yang dibangun oleh kebiasaan, dan itu membelenggu pikiran. Jadi yang namanya kuburan di Quran bukan sekedar fisik. Keluar dari kuburan yang fisik ini mudah sekali, tapi keluar dari belenggu yang non fisik, yaitu belenggu pikiran. Ternyata itu yang telah menawan banyak orang di kehidupan masa lalunya, lalu dia sulit untuk berubah.
Rezekinya gitu saja. Cara berpikirnya gitu saja. Cara bergaulnya begitu saja. Cara merespon masalah gitu-gitu saja. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Ada keyakinan yang salah yang membelenggu. Tapi kita tidak pernah periksa itu. Jadi kenapa si gajah yang besar tadi tidak kabur, berputar-putar saja di pohon yang kecil? Karena dia sudah berhasil dibelenggu. Dan waktu kecil dia tetap saja di rantai yang besar, pernah meronta mau kabur. Dan ternyata cuman menempelkan tali di kaki, si gajah sudah mengatakan pada dirinya, aku tidak mungkin bisa lepas dari sini. Jadi kalau manusia dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan yang diyakini padahal itu salah, apa bedanya dia dengan gajah? Cuma gede badannya doang. Makanya gajah, lihat, gajah itu badannya gede tapi matanya sipit. Karena gajah itu memang lambang dari orang yang sedang dikendalikan oleh keinginan. Makanya ada Quran surat gajah, surat Al-Fil. Dan tentara gajah ini itu yang mau menghancurkan Ka'bah. Ngerti maksudnya? Kasihan deh lo. Kagak ngerti dari dulu. Tentara gajah menghancurkan Ka'bah. Ya Allah. Ka'bah yang itu seandainya ditubruk sama gajah, tembok lagi. Gak ada masalah. Tapi Baitullah yang ada bersamamu, yang dikotori setiap saat oleh kotoran-kotoran gajah, itu yang sulit dibersihkan, itu yang sulit dibangun kembali. Dari mana gajah itu muncul? Gajah itu besar tubuhnya, sempit matanya, besar keinginannya, tapi sempit sudut pandangnya. Itulah gajah dalam dimensi yang lain.